Hai, videonya akan dimulai dalam 5 detik lagi. So, subscribe sekarang di bawah. Bagi yang belum, go, go, go. Thank you so much. Thank you. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Muhammad Najib Karim. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu edukasi bagaimana buat teman-teman yang memang ingin berkiprah di dunia per-YouTuber. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar selalu memotivasi saya untuk memberikan edukasi terkait dari informasi dari dunia per-YouTuber mungkin. Di era sekarang, banyak dari kita, mungkin generasi milenial atau generasi Z gitu, yang mempunyai cita-cita pengen jadi seorang YouTuber karena melihat memang banyak yang mendapatkan hasilan dari YouTube, kemudian pengen namanya nyari uang dari situ gitu. Langkah apa saja sih yang dibutuhkan buat YouTube gitu, maksudnya buat kita seorang pemula untuk mau berkiprah di dunia YouTube. Oke. Pertama, silakan teman-teman buat Gmail teman-teman, buat akun teman-teman atau yang sudah mempunyai akun untuk memulai start itu dari sana. Yang kedua, Bang, gimana sih cara dapetin subscriber banyak ataupun cara dapetin view banyak? Kalau saran saya, terus membuat ide kreatif, membuat konten. Jangan pernah putus gitu, membuat konten hanya mentok sampai situ tapi kita nggak lanjut. Atau mungkin buat teman-teman kayak, Bang, gue nggak punya ide kreatif mau seperti apa karena gue orangnya pengen yang simple. Bagi saya gini, setelah saya mendalami dunia YouTube mungkin dari tahun 2016 gitu, kemudian sampai sekarang saya baru konsisten lagi dengan YouTube saya dengan akun yang berbeda ya teman-teman. Saya di sini melihat YouTube hari ini tuh banyak dari konten kreator teman-teman yang mungkin membahas dari dunia gaming, kemudian dunia entertainment, kemudian membahas dari edukasi yang lain ataupun kelebihan dari yang mereka miliki. Contoh misalnya ketika teman-teman yang memang mempunyai skill dari bahasa, teman-teman bisa punya kelebihan bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain, mungkin teman-teman bisa memberikan edukasi bagaimana caranya untuk berbicara ataupun bagaimana memberikan teknik dia mulai belajar bahasa seperti apa. Itu bisa jadi satu ikonik dari teman-teman. Kemudian bisa juga teman-teman yang mempunyai hobi masak, review aja, bahas aja masak. Dari bagaimana caranya beli bumbu dapur, kemudian bagaimana caranya masak, harus seperti apa nanti ketika digoreng, itu bisa direview teman-teman. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang, oh ini belum pernah ada, dan memang wah harus diikutin atau seperti apa. Kalau saran saya itu bagus. Jadi membuat satu ikonik, jadi ciri khas buat teman-teman sendiri. Bang, sedangkan ciri khas gue udah ada yang punya, nggak apa-apa. Jadi ketika teman-teman udah mulai aja dulu, udah buat satu konten, dari nggak ada kata A, I, U, dan O gitu. Ketika lu nggak mau mulai, ya lu nggak bakal bisa. Kalau saya seperti itu. Kemudian banyak dari kita itu kepengen karena simple gitu kan, karena ngelihat orang kok bisa upload jutaan dan ratusan ribu, akhirnya ngambil dari konten orang dan segala macam. Hari ini YouTube itu punya review kalau dulu itu menggunakan bot, jadi kita bisa ngambil kemudian tanpa terdeteksi oleh YouTube. Tapi hari ini ketika misalnya kita ngambil dari orang, kita upload kembali, kalau orang itu sudah upload kemudian kita upload kembali tanpa diedit sama sekali, tanpa adanya yang memang di-cut atau seperti apa editingnya, nanti ketika teman-teman mau monetisasi itu ada bahasa konten klaim hak cipta ya teman-teman. Jadi karena teman-teman ngupload konten yang sudah pernah di-upload, jadi disebutnya konten klaim hak cipta. Kemudian banyak dari kita itu yang minder. Dalam arti minder itu ketika kita sudah mulai
terus ketika ngelihat sama YouTuber yang lain, kok dia cepet ya, kok dia cepet view-nya, kok dia cepet kontennya, sedangkan konten gue sepi. Akhirnya kita down, kita nggak pernah tahu bikin konten lagi, kita nggak pernah tahu gue udah malas bikin konten gara-gara view gue dikit, ataupun saya belum monetisasi, subscriber saya belum dapat 1000, jam tayang saya belum dapat 4000 jam. Rezeki itu udah ada yang ngatur, udah ada masing-masing waktunya gitu. Jadi ya jangan cari ambil instan. Tapi kalau misalkan teman-teman ambil instan, contoh tanda kutipnya kita beli subscriber ataupun viewer, setelah itu subscriber atau viewer kita itu memang naik, tapi dengan modal. Tapi setelah itu apakah ada yang nonton lagi? Kan nggak ada. Jadi kalau bagi saya, start aja dari yang awal, dari yang murni tanpa adanya apapun. Buat teman-teman, mungkin silakan bisa cek di video saya tuh sudah memulai beberapa konten karena saya pengen nyoba terus di dunia YouTube. Jadi pengen punya pengalaman. Dari pertama konten vlogger, saya belum, ya dibilang vlog itu saya bukan bidang situ. Kemudian yang kedua, saya pindah ke dunia musik karena saya sadar diri mungkin dengan suara saya, ya akhirnya saya minder gitu ketika ngeliat orang-orang yang lain gitu nyanyi. Terus kemudian yang ketiga itu saya pindah ke audiobook. Jadi saya baca review buku, kemudian dari buku situ saya bercerita menggunakan intonasi saya. Terus yang terakhir itu sekarang yang saya lagi tekuni yaitu dunia dibilang cryptocurrency. Jadi saya menginformasikan edukasi bagaimana cara mendapatkan uang secara gratis dari internet dan yang lain gitu. Beberapa hari ini mungkin saya merasa ada kejenuhan mungkin dari, ya buat teman-teman pasti ada, setiap perjalanan hidup itu ada kejenuhan. Begitupun saya ketika saya sedang menjalani dunia YouTube ini, ada namanya kejenuhan. Gimana sih, atau mau kayak gimana konten saya selanjutnya? Start namanya dunia YouTube itu ada dua tipe. Tipe yang pertama, orang yang sudah punya nama, contoh seperti artis ataupun selebgram. Ketika dia mempunyai follower banyak, ketika dia mulai di YouTube kemudian dipromosikan di sosial medianya, mungkin dalam waktu cepat itu mereka langsung subscriber atau langsung subscribe di kontennya dia. Orang yang tipe kedua itu orang yang dia start dari awal, nggak punya skill apa-apa ataupun punya skill, pengen berusaha dari nol, dari yang nggak ngerti bagaimana cara editing video, kemudian editing thumbnail, bagaimana cara mengkaji algoritma YouTube, ataupun cara untuk memulai konten ini kayak gimana sih gitu. Apakah saya harus sendiri ataupun harus dengan teman? Nah itu yang paling sulit, yang paling terberat buat teman-teman ketika memang mau mulai dari nol. Saran saya mulai sekarang, gak ada yang gak mungkin gitu. Pasti bakal ada hasilnya buat teman-teman. Kalau teman-teman gak konsisten, teman-teman gak terus berkarya, bagi saya teman-teman akan yang mungkin dibilang habis dimakan masa gitu, karena nggak menyesuaikan dengan zaman. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari saya yang bisa saya berikan terkait dari mungkin sharing pengalaman saya dari YouTube. Mau seperti apa teman-teman start dari YouTube gitu, nanti saya akan informasikan kembali buat teman-teman untuk edukasi selanjutnya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe agar memotivasi saya untuk memberikan lagi informasi bagaimana cara membuat YouTube ataupun belajar dari YouTube ya. Oke, thanks, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.